Eh, Assalamualaikum Pak Peru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Hasuna. Gimana Pak Peru? Jadi kita bincang-bincang. Oh iya lupa, saya hampir lupa. Jadi dong Bu, saya sangat pengen sekali ini Bu, karena ini betul-betul perlu sekali untuk saya pahami Bu. Ibu, Oke, baiklah. Silakan Pak, iya Bu. silakan. Kira-kira ingin bincang-bincang apa nih Pak? Iya Bu, ini Bu. Setelah kemarin kita melaksanakan pendidikan guru penggerak ini kan Bu, kita kemarin kan ada materi guru penggerak ya, apa ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, Saya sudah melakukan kegiatan diseminasi di sekolah. Sudah saya sampaikan kepada guru-guru kita. Bahkan saya juga sudah melakukan berupa demonstrasi begitu kira-kira. Tapi saya melihat guru-guru kita ini belum begitu senang atau bagaimana gitu Bu ya melihatnya. Kayaknya mereka sepertinya berat untuk melakukan atau mengadopsi pendekatan pembelajaran diferensiasi ini. Gimana ya Bu kira-kira ya Bu? nah sebelum ke situ Pak, saya mau tanya dulu kira-kira dari pembicaraan kita 15 atau 20 menit ke depan ini, Pak Peru inginnya apa? Tujuan apa yang ingin Pak Peru capai? Ya Bu. Saya ingin Bu guru-guru kita semua kelas begitu, termasuk guru bidang studi itu bisa melakukan pembelajaran di kelasnya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Karena saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas masih monoton Bu dengan metode-metode yang lama. Begitu kira-kira Bu yang ingin saya harapkan. Oke, baiklah. Pada saat ini yang Pak Peru lihat di sekolah Bapak, guru-gurunya kan belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kan itu ya Pak ya. Kira-kira berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan yang Pak Peru hadapi, kira-kira guru Pak Peru apakah memiliki kesempatan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menurut pandangan Pak? Saya pikir mereka punya kesempatan yang luas, kemudian punya potensi dalam hal pelaksanaannya Bu. Tetapi saya bingung Bu, memulainya dari mana? Saya baru di tahap diseminasi sudah, demonstrasi sudah. Saya pikir mereka punya potensi untuk bisa mengadopsi pembelajaran ini Bu, begitu. Jadi demonstrasi udah dilakukan, cuman pelaksanaan Ya, yang belum terlihat begitu Pak ya. Nah benar kira-kira Ibu. kira-kira sekarang ini menurut pengamatan Bapak, mereka itu kalau di skala 1 sampai 10 gimana tuh posisinya sekarang? 10 itu maksudnya yang terbaik begitu ya Bu? Iya, misalnya 1, Kalau 2. saya lihat, iya Bu, kalau saya boleh gambarkan, sepertinya mereka masih di posisi 3 atau 4 lah Bu mungkin. Seperti itu kira-kira. Nah, Pak Peru harapannya di mana? Harapannya di posisi mana? Saya pengennya Bu mereka bisa paling enggak itu bisa di posisi yang stagnan di angka 7 lah Bu. Saya berharap di sana lah Bu. Sebuah harapan yang baik sekali Pak Peru. Nah sekarang dari latar belakang pendidikan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Peru, dari diseminasi yang sudah Pak Peru lakukan, Pak Peru sudah bisa melihat kekuatan apa yang ada? Sejauh ini hanya sedikit yang baru saya lihat itu. Mungkin kalaupun ada itu baru di pemahaman konsep barangkali. Saya melihat mereka malah ini kali ya Bu ya, kurang motivasi begitu. Sehingga berpikir skeptis akan pembelajaran berdiferensiasi ini. Sehingga mereka kemudian lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Karena mungkin menurut mereka pembelajaran yang sebelumnya itu sudah cukup berhasil begitu. Sementara yang Pak Peru lihat sepertinya masih perlu gitu, masih perlu untuk ditingkatkan lagi, yaitu dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi ini. Bukankah kita memahami kan Bu, pembelajaran berdiferensiasi kan berpihak pada murid begitu kan Ya. Bu, berdasarkan kebutuhan mereka. Itu Bu yang saya harapkan. Ya, artinya Pak Peru kan menginginkan ada pelayanan yang tepat terhadap kebutuhan murid kan itu. Nah,
Iya Bu, seperti itulah Bu kira-kira Bu. Tadi Pak Peru mengatakan motivasi guru kayaknya terlihatnya belum ada. Kira-kira ini apa yang menjadi hambatan sehingga motivasinya nggak muncul untuk Nah melaksanakan? ini dia Bu, inilah dia Bu, saya juga bingung. Saya pikir kalau motivasi eksternal untuk guru atau barangkali dari saya misalnya sebagai kepala sekolah, saya pikir saya sangat rutin memberikan motivasi ke mereka dan mereka mengamini hal tersebut, mereka mengiyakan. Tetapi pada implementasinya, saya tidak melihat dengan sekian banyaknya guru kita, di sini ada sekitar 24 guru. Itu saya melihat dari 24 ini baru 3, iya, paling banyak 3 yang sudah pernah mencoba menerapkan pembelajaran kompetensi ini. Itu pun salah satunya itu guru yang ikut di WIT, Warda Inspiring Teacher. Tentu dia akan melaksanakan itu karena ada pembekalan. Artinya kan motivasi ini belum lahir dari diri sendirinya, Bu. Begitu. Ya, baiklah. Nah, untuk menumbuhkan motivasi guru tadi sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan harapan Pak Peru. Menurut Pak Peru, kira-kira apa solusi yang bisa kita lakukan? Apa ya, Bu, ya? Mungkin melakukan pelatihan kali ya, Bu, ya, oleh narasumber-narasumber luar kali ya, Bu, ya. Agar Oke, mungkin mereka bosan dengan saya kali ya Bu ya, karena yang memberikan motivasi itu aja barangkali kali ya Bu ya. bisa jadi. Atau ada Mhm. solusi lain Pak Peru selain dari pelatihan? Sejauh ini menurut saya solusi yang dapat saya lakukan dan efektif menurut saya solusi itu Bu. Tetapi tentu dalam waktu yang dekat ini kan sepertinya tidak memungkinkan untuk dilakukan. Iya. Karena kita dalam suasana mau ujian sumatif ya Bu ya, semester pertama. Kemudian dibarengi lagi tak lama lagi nanti kita akan libur semester begitu. Saya pikir paling yang bisa saya lakukan ya dengan sering-sering memotivasi mereka, sebagaimana kita ketahui bahwa nilai guru penggerak itu kan harus saling berkolaborasi begitu. Paling itu yang terus saya lakukan. Apakah masih ada yang lain? Sejauh ini Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu. Itu yang baru muncul di pikiran saya. Entahlah Bu, mungkin nanti ya Bu ya. Mungkin Ya, kalau ada pun mungkin bisa saya hubungi Ibu lah barangkali. oke. Nah, jadi Pak Peru sudah punya dua solusi. Yang pertama pelatihan, yang kedua motivasi. Kira-kira dari dua solusi ini apa rencana Pak Peru untuk mencapai tujuan? Apa ya Bu ya, kira-kira ya rencana saya. Paling Bu ya, saya melakukan langsung pendekatan dengan guru-guru barangkali agar tujuan saya dalam hal ini tanda kutip Bu mungkin memotivasi mereka dulu ya Bu ya untuk Ya, mau semangat gitu. Paling saya akan rutin melakukan pendekatan persuasif dengan guru-guru kita Bu, barangkali seperti itu Bu. Itu pendekatan yang ya. bisa saya lakukan iya, dalam waktu rencana saya yang dalam waktu dekat ini barangkali seperti itulah Bu. Apakah itu rencana prioritas Bapak atau punya Rencana rencana yang lain? mengingat situasi waktu seperti ini, saya pikir untuk jangka yang paling dekat hanya itu yang bisa saya lakukan, Bu. Karena masih ada beberapa waktu lagi untuk kegiatan pembelajaran sebelum nantinya kemudian melaksanakan ujian atau sumatif. Saya pikir itu yang bisa saya lakukan, Bu. Mungkin dibarengi dengan melakukan pendampingan kali ya, Bu ya, untuk guru-guru kita melalui pendekatan persuasif tadi. Begitulah kira-kira Bu yang mungkin bisa saya lakukan. Baiklah. Strategi Bapak bagaimana ya untuk melakukan pendekatan persuasif ini? Kalau boleh saya tahu, Bapak gambarkan bagaimana kira-kira? Strateginya guru-guru kita kalau kita melakukan strategi monet gitu, datang gitu, itu sepertinya kawan guru-guru kita malah malah nggak fokus pembelajarannya. Mungkin strateginya ketika misalnya guru-guru lagi istirahat barangkali gitu ya. Saya nanti akan menghampiri mereka dengan pendekatan persuasif tadi. Saya coba mengobrol-mengobrol kira-kira eh, apakah sudah ada dilakukan begitu hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran berrepresentasi tadi. Paling itu Bu, yang bisa saya lakukan strategi-strategi seperti itu yang
menurut Pak Peru lebih pas untuk mereka dan mereka akan merasa lebih dihormati begitu. Saya pikir begitu. Oke, baiklah. Suatu pilihan yang bagus, Pak Peru. Kira-kira kapan sih ya Bapak mulai pelaksanaannya? Ya, ini sering sih Bu saya lakukan. Mungkin ya setiap harinya saya lakukan, tetapi tidak seintens yang ingin saya lakukan nanti. Mungkin besok saya akan langsung melakukan hal-hal seperti itu lagi yang lebih betul-betul gitu Bu, lebih betul-betul terencana begitulah Bu, dan tidak lagi sifatnya insidental gitu. Mungkin saya akan lakukan kepada guru-guru kita yang mungkin yang dari kalangan yang mungkin betul-betul motivasinya rendah begitu. Mungkin akan saya lakukan mulai besok. Baiklah. Begini Pak Peru, jika nanti Bapak sudah melaksanakan tuh rencana Bapak, nah, standar ukuran keberhasilannya itu bagaimana? Ini mungkin agak sulit bagi saya Bu untuk memastikan dengan angka gitu Bu. Tapi mungkin saya bisa sampaikan ketika nanti saya melihat dalam waktu dekat ini begitu ya Bu ya. Saya melihat nanti anak-anak di kelas itu merasa bahagia dalam pembelajaran yang diberikan. Terus saya melihat anak-anak itu bisa mengekspresikan bagaimana gaya belajar mereka yang mereka harapkan. Mungkin saya akan melakukan mungkin ngobrol-ngobrol santai Bu dengan anak-anak untuk memastikan itu. Barangkali paling itu Bu. Iya. Oke, bagus sekali Pak Peru rencananya. Jadi kira-kira kapan nih saya bisa mendengar kabar bahwasanya anak-anak Pak Peru sudah berbahagia dengan pembelajarannya? Mungkin biar lebih banyak pengalaman nanti yang akan saya sampaikan, mungkin seminggu ke depan kali ya Bu ya. Seminggu ke depan nanti akan saya coba hubungi Bu Hasuna untuk menyampaikan apa yang sedang saya amati ini berhasil apa tidak. Mungkin ya Bu ya. Saya jadi semangat ini Bu, gitu. Begitulah Bu. Oh baiklah. Alhamdulillah kalau Pak Peru menjadi bersemangat, saya pun akan tidak sabar menunggu kabar baik dari Pak Peru. Siap Ibu, siap Ibu. Bagaimana kira-kira Pak Peru, apakah tujuan diskusi kita ini kira-kira menurut Bapak sudah tercapai? Kalau secara keseluruhan saya pikir Bu, sesuai dengan harapan di awal saya tadi mungkin belum kali ya Bu. Tapi dengan coaching ini saya berpikir lebih optimis Bu untuk mencapai langkah-langkah kecil menuju tujuan saya nanti. Saya pikir saya sangat terbantu dengan coaching bersama Bu Hasuna Bu, pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Bu Hasuna. Sama-sama Pak Peru, alhamdulillah senang rasanya bisa saling berbagi. Sampai jumpa ya minggu depan, ditunggu kabar gembiranya. Iya Bu, terima kasih Bu Hasuna, sehat selalu Bu Hasuna, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.